Kalau satu orang bunuh Muhammad, dia pasti akan dibunuh sama Bani Hashim. Gak ada yang mengambil resiko. Tapi kita dari setiap suku kirim satu pemuda, kasih senjata pedang, bunuh Muhammad tapi bareng-bareng. Kalau Bani Muthalib, Bani Hashim mau balas dendam, nggak mungkin bisa, lawannya 10 suku. Mentok, mereka cuma minta tebusan diat. Diatnya itu 1 nyawa itu setara dengan 100 ekor unta. Berarti per suku tinggal urunan 10 unta, 10 unta, 10 unta, selesai. Nah, kata bapak tua tadi, betul itu. Tahu nggak bapak tua itu siapa? Iblis nyamar jadi manusia. Iblis aja ngakuin kalau urusan kriminal Abu Jahal lebih hebat. Betul kan? Kan Abu Jahal usul, iblis kan nggak kepikiran itu. Jadi Abu Jahal itu lebih setan dari setan aslinya. Iya kan? Iblis kan nggak kepikiran mau usul apa, kan mentok. Abu Jahal malah punya usul, disetujui sama iblis. Bener ini, hebat ini. Lagian zakat itu artinya apa sih? Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tadhir. Zakat itu artinya adalah berkembang dan suci. Jadi Anda ketika ngeluarin duit untuk zakat, itu Anda mengembangkan duit yang ada dan mensucikan duit yang ada dengan mengeluarkan duit yang Anda keluarkan zakatnya. Kabarnya gini dah, Anda yang punya produk atau punya usaha, ngeluarin duit buat iklan, berani nggak? Berani nggak? Ngeluarin duit buat iklan. Anda kalau ngeluarin duit buat iklan itu, berarti duitnya nambah apa keluar? Kurang apa nambah? Kurang kan? Tapi Anda kok berani ngeluarin duit buat iklan? Kenapa? Karena Anda yakin, ini saya ngeluarin duit buat iklan nih, bentar lagi duit saya pasti nambah. Kalau sama iklan yakin, masa sama zakat nggak yakin? Sama iklan, yakinnya setengah hati. Sama zakat, nggak pernah yakin. Enteng syariat Islam itu, nggak ada yang susah. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu syariatnya sudah dicocokkan untuk umat sampai nanti kapanpun juga. Nabi SAW itu hijrahnya sembunyi. Orang-orang kafir, ini menjelang Nabi hijrah, orang-orang kafir kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu parlemennya orang kafir Quraisy. Mereka nggak kumpul di sana kecuali urusannya itu genting. Nggak kumpul sana. Kalau cuma urusan sepele, nggak ke sana mereka. Ke sana. Urusannya genting, baru mereka akan kumpul di Darun Nadwah. Kumpul semuanya di situ. Pembesar Quraisy semuanya kumpul dari sekian banyak suku. Ketika sudah mau rapat, datang satu orang tua dari daerah Najd, ngakui dari daerah Najd, pakai kain tebel begitu. Saya mau masuk. Dari mana? Saya dari Najd. Nggak bisa, saya orang pinter, jangan sampai kamu kehilangan, nggak dapat ide-ide dari saya. Ya udah, masuk dah. Suruh masuk nih orang tua. Masuk. Begitu masuk, rapat dibuka langsung. Gini aja dah, Muhammad kita tahan, itu biarin aja selamanya kita penjara. Kata orang tua tadi, salah. Muhammad yang kamu penjara, Bani Muthalib, Bani Hashim bakal marah, kamu akan diperangi. Siapa yang mau penjara? Kalau diperangi sama Bani Muthalib, Bani Hashim, pendukungnya di Madinah bakal datang, mereka akan membebaskan. Salah, pokoknya ide yang bagus. Ya udah kalau gitu, Muhammad kita biarinkan dia ke Madinah, biarin aja. Kalau nanti dia berjaya, kan kita juga kena, kan dia dari kita. Kalau dia kalah, ya udah biarkan orang lain yang ngurusin, kan bukan kita. Kata orang tua tadi, salah. Muhammad kalau kamu biarin ke sana, kamu nggak tahu hebatnya dia tuh. Kata-katanya kan bisa menyihir. Kamu nggak tahu nanti dia punya pengikut banyak, kita diserang sama dia. Dia semua nih, terus yang benar harus gimana nih? Akhirnya Abu Jahal usul, gini aja dah, ini bagus ini masalahnya. Kalau satu orang bunuh Muhammad, dia pasti akan dibunuh sama Bani Hashim. Gak ada yang mengambil resiko. Tapi kita dari setiap suku kirim satu pemuda, kasih senjata pedang, bunuh Muhammad tapi bareng-bareng.
Kalau Bani Muthalib, Bani Hashim mau balas dendam, nggak mungkin bisa, lawannya 10 suku. Mentok, mereka cuma minta tebusan diat. Diatnya itu 1 nyawa, itu setara dengan 100 ekor unta. Berarti per suku tinggal urunan 10 unta, 10 unta, 10 unta, selesai. Nah, kata bapak tua tadi, betul itu. Tahu nggak bapak tua itu siapa? Iblis nyamar jadi manusia. Iblis aja ngakuin kalau urusan kriminal Abu Jahal lebih hebat. Betul kan? Kan Abu Jahal usul, iblis kan nggak kepikiran itu. Jadi Abu Jahal itu lebih setan dari setan aslinya. Iya kan? Iblis kan nggak kepikiran mau usul apa, kan mentok. Abu Jahal malah punya usul, disetujui sama iblis. Bener ini, hebat ini. Bayangkan aja, kesetanannya diakui oleh setan, ya kan? Jadi Abu Jahal kan hebat berarti itu. Kesetanannya diakui oleh setan itu Abu Jahal. Makanya musuhnya Nabi, nabinya orang hebat, yang musuhnya juga pasti hebat. Abu Jahal itu jangan dikira nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis. Abu Jahal itu yang ngerti Quran. Abu Jahal itu tiap hari nanya, ada yang baru nggak? Pertama Isra Mi'raj, yang kenapa kok yang tahu pertama kali itu Abu Jahal? Karena setiap ketemu Nabi nanya, ada hal apa, ada yang baru apa? Karena tiap pagi itu dengerin dari Nabi. Itu Abu Jahal. Akhirnya udah janjian kapan malam dieksekusi, Nabi Muhammad kasih tahu sama malaikat Jibril, ngajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian setelah itu akhirnya beliau itu keluar dari kota Mekah. Tak ceritain panjang, kan kita ini temanya Muhajirin dan Ansar. Dan panjang. Nah juga mungkin sebagian sudah banyak yang ngerti. Yang keren itu yang saya betul-betul kagum. Ini bagian sederhana tapi luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu udah ada firasat kalau beliau itu yang akan diajak sama Rasulullah untuk hijrah. Jadi beliau udah nyiapin 2 kendaraan, udah dikasih makan, udah digemukin, udah disiapin lah, udah disiapin begitu. Begitu Nabi disiapin, kata Nabi, boleh saya pakai tapi saya harus bayar. Mentalnya Rasulullah ya, mentalnya kan begitu ya kan. Mental Rasulullah itu jadi bukan senang dengan gratisan gitu lah. Kita kan digratisin, Masya Allah. Betulnya makan 1 mangkok udah kenyang, itu gratis langsung kuat makan 2 mangkok. Ini Nabi Islam itu saya bayar ya. Jadi mentalnya itu kok luar biasa Nabi Muhammad SAW itu. Berarti beliau itu menganggap dakwah itu suatu perjuangan. Kalau keluar duit ya namanya dakwah itu harus seperti itu. Itu mentalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya pengen dilayani, tapi beliau juga ingin melayani. Itulah Rasulullah SAW. Bukan hanya pengen beliau itu yang disumbang, tapi beliau itu juga ingin menyumbang. Itulah Rasulullah SAW. Jadi beliau bukan cuma pengen orang berkontribusi untuk beliau, tapi juga beliau berkontribusi untuk umat dengan ilmunya, tenaganya, bahkan hartanya sekalipun. Itulah Nabi Muhammad SAW. Berangkat. Akhirnya singkat cerita, Muhajirin dan Ansar ini hubungannya unik. Sama Nabi SAW itu dipersaudarakan. Bahkan dulu persaudaraan yang dibentuk sama Nabi ini, kalau antara Muhajirin dan Ansar, kalau ada yang meninggal bisa saling mewarisi. Mereka nggak ada keluarga kan? Itu kan nggak ada keluarga, tapi bisa saling mewarisi. Awalnya seperti itu, sampai akhirnya dimansuh. Itu saling mewarisi. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat yang kaya, Sa'ad ini kaya. Dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf langsung, hai Abdurrahman, saya punya harta, setengah harta saya untuk kamu. Saya punya istri 2, salah satu istri saya buat kamu. Anda punya teman yang udah akrab sama Anda 5 tahun, ada? Ada ya, 10 tahun mungkin ada, 15 tahun mungkin ada ya. Pernah nggak nawarin setengah hartanya untuk Anda? Pernah nggak? Atau jangan-jangan yang namanya teman itu bertahan sekalipun Anda ada masalah, ya kan? Ada teman tapi begitu dimintain utangan langsung kabur ya. Ada pengalaman yang kabur apa yang ngutang? Pelaku yang mana ini? Ini baru kenal, nawarin setengah hartanya.
Bayangkan coba, setengah hartanya buat Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika itu mentalnya Abdurrahman bin Auf, barakallahu lak fi ahlik wa malik, dullani ala suq. Semoga keluargamu diberkahi Allah, hartamu diberkahi Allah. Tunjukkan saja ke saya pasarnya di mana.